wajib, mudah bisa kita raih, kita bisa memperolehnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majlis kita dengan talaqi dan zikir pertebaran tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ditambah kecintaan kita kepada Rasul terkasihnya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. Sesungguhnya hati itu adalah modal utama bagi seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hati itu adalah wal mukhatab, hati yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah, untuk taat, untuk dekat, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala yang memanggil hati dan jiwa manusia di dalam Al-Qur'an, dan itu dituju dengan firman Allah yang dituju dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hati adalah tempat pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzur ila suwarikum wa la ila lisanikum, innama yanzur ila qulubikum. Yang dilihat oleh Allah taala bukan fisik kalian, bukan jasad kalian, tetapi yang dilihat oleh Allah taala adalah hati kalian, hati kita. Dan hati ini adalah tempat pandangannya Allah. Bagaimana wajah kita disebut wajah di anak wajih bihin nas. Ini sebab tempat pandangannya manusia. Engkau berhadapan dengan manusia dengan wajah kita ini, wajah ini, muka kita ini. Tetapi kita berhadapan dengan Allah Taala dengan wajah batin kita, dengan hati kita. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita nggak pede kalau muka kita ada kotorannya, ada cemongnya, ada debunya di muka kita ini, atau bedaknya berantakan, ataupun bahkan kita nggak pede kalau di muka kita lagi ada luka, ada apa, kita nggak pede. Nah, bagaimana halnya hati kita? Kita nggak pede kalau di muka kita itu ada kotoran kambing, ada kotoran kebo, ada kotoran sapi merepotkan muka kita. Berhadapan dengan manusia, berhadapan dengan presiden, dengan menteri, dengan pejabat, dengan ulama. Bagaimana halnya kalau hati kita berhadapan dengan Allah Ta'ala, yang bukan sehari sekali kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hari 17 rakaat, wajjahtu wajhi lilladzi fatara samawati wal ardh. Aku hadapkan hatiku menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzi fatara samawati, Allah yang menciptakan langit, 7 lapis langit dan bumi. Hanifah muslimah wa ma'ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kita menghadap, tetapi hati kita dilihat oleh Allah Ta'ala bukan tatkala ketika kita sedang menghadap saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi saat kita tidak sholat pun Allah Ta'ala selalu menatap kita, selalu melihat kita, selalu memperhatikan apa yang ada di dalam hati kita. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur wa ya'lamu sirra wa akhfa. Allah Ta'ala mengetahui lirikan-lirikan maksiat, lirikan pandangan mata yang berkhianat kepada Allah Ta'ala, yang diarahkan di dalam kemaksiatan, dan juga apa yang disembunyikan di dalam dada dan sanubari manusia dilihat, ditatap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengetahui mesir yang ada di dalam hati kita, yang tersembunyi dalam ruh dan jiwa kita, dan yang lebih dalam dari itu pun yang tidak kita sadari diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang yang bertakwa, yang beriman, para kaum sholihin, para aulia, mereka menjadikan hati ini sebagai prioritas. Itu yang utama. Sebab ketaatan badan bagus, itu yang utama. Tetapi amal ibadah, ketaatan yang paling afdal adalah ketaatan batin. Ketaatan hati itu adalah amalan yang paling afdal. Sebagaimana maksiat hati adalah maksiat yang paling bejat, maksiat yang paling kotor. Ketaatan hati, hal yang paling mulia adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman letaknya di dalam hati. Sholat kita tanpa iman tidak ada gunanya. Ada orang kafir
dia sembahyang 1000 rakaat. Diterima nggak? Nggak diterima oleh Allah Ta'ala. Sedekah tiap hari 1 triliun, nggak diterima oleh Allah Ta'ala. Sebab semua itu nggak diterima tanpa ketaatan hati. Dan ketaatan hati yang paling tinggi adalah iman kepada Allah Ta'ala. Kemaksiatan hati yang paling bejat, yang paling buruk adalah kufur, kekafiran kepada Allah Ta'ala, keraguan akan perkara akhirat. Itu adalah maksiat hati yang paling bejat, yang paling buruk. Ketaatan hati, ketaatan yang paling afdal. Maksiat hati, maksiat yang paling buruk adalah maksiat hati. Apa yang maksiat hati? Maksiat hati itu kekufuran, maksiat hati kesombongan, maksiat hati adalah terobsesi akan duniawi, obsesi akan tahta, obsesi akan harta, obsesi akan penghormatan, pengen dihormatin oleh orang, sombong, merasa diri lebih mulia daripada orang lain, ingin dilihat orang, ingin didengar orang, ingin ketenaran, ingin popularitas, benci sama orang, dengki kepada orang lain. Atau juga kalau ada orang dapat nikmat, dia yang berat, dia nggak senang hati. Oh, fulan dapat nikmat, dia nggak terima. Oh, fulan dia berpindah ke tempat yang enak. Oh, fulan dapat rumah, fulan dapat mobil, fulan dapat harta, dia nggak senang hati, berat. Ini penyakit hati yang lebih dahsyat daripada penyakit badan. Tahu nggak? Ini penyakit hati lebih dahsyat dari corona. Lebih dahsyat dari corona. Cuma dasar memang hati kita ini penyakitan. Sehingga sensornya itu padam, cacat. Hati kita sensornya cacat, tidak peka akan kerusakan yang terjadi. Kalau mobil tuh ada olinya nggak beres, langsung tuh terdeteksi merah. Ya, bensinnya udah mau habis, langsung tuh terdeteksi ada kodenya, ada tandanya. Begitu ada ciri-cirinya. Cuma nih sekarang hati kita cacat, nggak ada hal merah yang nyala. Padahal sebenarnya tahu nggak? Kelihatan tuh kecacatan hati adalah ketika kita menganggap musibah duniawi, begitu baru kita sadar. Tapi ketika kita kena musibah batin, kena musibah akhirat, kita nggak sadar. Di mata kita itu kehilangan dompet lebih besar daripada ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Padahal itu musibah ketinggalan takbiratul ihram, musibah yang paling besar. Musibah ketinggalan sholat jamaah, musibah yang paling besar. Musibah nggak bangun malam, nggak tahajud, itu musibah yang paling besar. Ketika kita nggak menyadari kalau ini adalah sebuah musibah, berarti ini ada kecacatan di dalam hati kita. Sampai dibilang inna minal rijal lahimah. Masa kata penyair di antara manusia bagaikan bahimah atau bahimah, binatang, hewan. Bagaimana hewan? Dia nggak punya kepekaan, nggak punya kepekaan. Sensornya tuh udah cacat, udah rusak. Kalau ditimpa musibah di dalam perkara duniawinya, dia sadar. Harga naik, dia sadar. Duit hilang, dia sadar. Motor hilang, dia sadar. Handphone hilang, dia sadar. Itu sakit badan, sadar. Sakit kepala, sakit gigi, penyakit ini, virus itu, dia sadar. Begitu, dan konsen akan hal itu. Tapi ketika dia ditimpa musibah dalam perkara agamanya seperti ketinggalan sholat jamaah, ketinggalan takbiratul ihram, kemudian hati ada dengki, ada iri, ada hasad, ada sombong, dia menganggap diri lebih mulia daripada makhluk Allah Ta'ala. Dia nggak sadar kalau ini adalah sebuah penyakit, ini adalah sebuah virus yang sangat dahsyat. Begitu. Padahal ini adalah ciri bahimah yang sensornya udah cacat, kepekaannya tuh udah cacat. Nah, kita tuh diajarkan Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad dalam risalah Adab Sulutul Murid, itu beliau sampai bilang bahwasanya insan tuh harus punya satpam di dalam hatinya, harus punya security satpam di dalam hatinya yang menjaga apa yang masuk ke dalam hati melalui masuk ke dalam hati itu melalui dua pintu mata, pintu telinga. Ya. Semua yang masuk ke dalam hati melalui mata yang kita lihat, begitu, dan apa yang kita dengar itu seharusnya masuk ke dalam hati itu dari situ. Dan ketika masuk, tolong difilter, jangan sampai virus masuk ke dalam hati kita. Melalui apa yang kita lihat, melalui apa yang kita dengar. Gara-gara apa yang kita lihat, gara-gara apa yang kita dengar, hati kita jadi mendengki, hati kita jadi membenci, hati kita jadi iri, hati kita jadi pengen dipuji, hati kita jadi sombong, hati kita jadi takabur. Semuanya itu gara-gara virus yang ngebonceng masuk melalui apa yang kita lihat, melalui apa yang kita dengar. Nah, kita mesti punya satpam
Di dalam hati itu security yang memfilter segala yang masuk ke dalam mata, segala yang masuk ke dalam hati. Makanya orang tuh kalau udah gak fudul, nggak mau lihat apa yang bukan urusan dia, apa yang tidak manfaat bagi urusan duniawi dan urusan agama dia nggak perlu lihat. Segala penglihatan yang tidak manfaat untuk perkara agama dan perkara dunia, nggak usah dilihat. Segala hal-hal yang tidak manfaat untuk perkara agama dan perkara dunia dia, nggak usah didengar. Nggak usah didengar. Begitu, jangan tidak fudul, jahil fudul, tinggalin itu. Segala hal-hal yang fudul, penasaran, mau lihat, mau dengar, itu fudul terhadap hal-hal yang tidak membawa manfaat dalam perkara akhirat ataupun dalam perkara duniawi kita. Kenapa? Sebab itu kalau sudah membuka pintu fudul, maka itu syaitan membonceng, memasukkan racunnya dan kargo kotorannya melalui pintu-pintu tersebut. Dari makanya nih, jaga kita punya hati, jaga kita punya hati daripada hal-hal yang demikian. Oleh orang-orang dulu tuh sampai itu mereka di hatinya mereka sterilkan, nggak ada kotoran, bukan cuma nggak ada kotoran doang. Mereka bersihkan hati mereka dari selain Allah, sampai dibilang tuh fulan, sifatnya beliau Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Waktu Al-Habib Abdullah Al-Haddad berkunjung berziarah kepada guru beliau Al-Imam bin Abdurrahman di Hurairah, maka Imam Al-Haddad ditanya, bagaimana engkau dapati Al-Habib Umar bin Abdurrahman? Dia jawab, kata Imam Al-Haddad bilang, wajadtuh galib warab. Saya dapatin Al-Habib Umar bin Abdurrahman hati dan Tuhan. Di dalam hatinya tidak ada apa-apa kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Hati yang selalu bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, tidak ada yang lain selain Allah Taala di dalam hatinya. Radhiyallahu anhu wa radha. Ditanya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas tentang Al-Habib Abdullah Al-Haddad yang datang berkunjung kepada Nabi, bagaimana kau dapat beliau? Maka dijawab oleh Imam Abdurrahman, Terim turabi, inilah anak didik terim, didikan terim, mengkader manusia agung, manusia mulia sekali Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Saling hormat, saling cinta, bainal akabir wal asghar, antara senior dan junior. Lalu saling cinta, saling mengagungkan, saling menghormati satu sama lain. Itu sampai ditanya Imam Al-Haddad tentang Al-Habib Abdurrahman, bilang, aku melihat Al-Habib Abdurrahman fa'ajibtu min tawadhu'i. Aku takjub tawadhu'nya, melihat tawadhu', sifat tawadhu' rendah hati yang dimiliki oleh Al-Habib bin Abdurrahman Al-Attas. Fasa'altullaha an yukrimani bi tawadhu'i. Maka aku langsung minta kepada Allah, aku jadikan ini hajatku tiap saat, tiap waktu. Setelah melihat Al-Habib bin Abdurrahman, langsung saya minta kepada Allah Ta'ala an yukrimani bi tawadhu'i, agar Allah memuliakan aku dengan sifat tawadhu yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Dapat katanya mau. Kita melihat motornya orang, pengen motor kayak dia, pengen mobil kayak dia, pengen rumah kayak dia. Coba lihat, ya Allah, saya pengen tawadhu seperti tawadhunya dia. Ya Allah, saya pengen khusyuk seperti khusyuknya dia. Ya Allah, saya pengen kehadiran hati seperti kehadiran hati dia dalam sholat. Ya Allah, saya pengen merasakan kelezatan ibadah seperti kelezatan ibadah. Ini kita kalau ziarah wali, yang kita dengerin, saya tawassul dengan wali ini biar bisnis saya, urusan saya lancar, biar duit masuk, begitu, biar bulan rekan bisnis saya ditetapkan hatinya, jadi dia mau tetap terus berbisnis sama saya. Hajat duniawi, hajat akhirat belakangan, itu juga kalau ingat. Hajat akhirat belakangan, itu juga kalau diingat. Doain anaknya biar benar, kalau anak itu nongkrong. Orang udah nongkrong, udah nyusahin, udah banget, baru didoain anaknya. Begitu. Nah, jadikan tuh akhirat itu tuh sebagai prioritas. Nah, kita dibilang nggak terjadi kebocoran dalam perkara duniawi seseorang, melainkan didahului karena kebocoran di dalam hubungannya kepada Allah Ta'ala. Ketika terjadi kebocoran dalam perkara akhirat dia, dalam hubungan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nanti timbul kebocoran dalam urusan duniawi. Cuma
Kita ketika terjadi kebocoran urusan akhirat kita nggak sadar. Begitu merembet ke dunia kita baru kita sadar. Udah gitu begitu sadar, dia benahin lah sumbernya. Urusan akhirat yang bocor. Tapi enggak, dia nggak benahin sumbernya. Dia malah sibuk berkutat membenahi urusan duniawinya. Sedangkan dia yang bocor terus bocor dan berharap dengan dia nutup yang di bawah ini selesai, yang di atas lah. Selesaikan dulu yang di atas urusan akhirat, yang nyentar bakal rapi dengan sendirinya. Masya Allah, ayo bersihin hati kita, ya, sucikan hati kita, muliakan hati kita terisi dengan sifat-sifat yang luhur, dengan sifat-sifat yang mulia, dengan sifat-sifat takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh sial orang yang meninggal dunia sedangkan di hatinya masih ada dengki, masih ada benci, dalam hatinya masih ada hubbu dunia, dalam hatinya masih ada kesombongan. Nabi yang bilang dalam hadis, la yadkhulul jannah, enggak bakalan, tahu kan lan yadkhulul jannah, enggak bakalan masuk dalam surga. Enggak bakalan, kalau enggak bakalan masuk surga, Nabi bilang enggak bakalan, apa masih ada peluang? Enggak ada peluang, enggak bakalan masuk surga. Siapa? Maka fi qalbihi mithqal dzarratin minal kibr. Siapa yang enggak bakalan masuk surga kata Rasulullah? Yang di dalam hatinya masih ada satu titik kesombongan. Sombong apa sih? Sombong ketika menganggap diri lebih mulia dari salah satu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, ada sombong, ada kibir. Nah, terus juga tahu nggak? Masakin kata ahli arifin, kata kaum arifin, masakin ahli dunia, kharaju minha wa lam yadhuqu ala syai' minha. Kesian anak-anak duniawi, mereka meninggal dunia sedangkan mereka belum mencicipi hal yang paling lezat dari duniawi. Ditanya, emang apa yang paling lezat dari dunia ini? Yang paling lezat dari dunia bukan naik gaji. Yang paling lezat dari dunia ini bukan ketika dia wah udah terjamin hartanya, udah terjamin gajinya, udah terjamin kesehatannya, udah terjamin ekonominya. Bukan itu yang paling lezat dari dunia ini. Yang paling lezat dari dunia ini adalah ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah. Kalau kita meninggal dunia belum mencicipi ini, siap. Kita meninggal dunia belum mencicipi kelezatan ibadah, rugi kita. Meninggal dunia sedangkan kita belum mencicipi, belum mencapai hakikat syukur, hakikat sabar, hakikat tawakal, hakikat ridha kepada Allah Ta'ala, hakikat taubat kepada Allah Ta'ala, hakikat daripada mata-mata yakin dan ahwal ahli yakin. Kita belum capai itu semua, maka kita rugi, maka kita menyesal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bersihkan hati kita. Dan dua tahap nih, yang ambil ringkasannya dua tahap. Bahwasanya satu takhalli, kedua tahalli. Takhalli itu ngebersihin hati dari kotoran, baru menghiasi hati dengan sifat-sifat mulia. Bersihin hati dari sifat tercela, baru hiasi hati dengan sifat-sifat yang mulia. Sifat yang mulia berlian, di mana mau ditaruh kalau wadahnya berlebotan sama kotoran itu? Bersihin dulu, ya, sterilin dulu, sucikan dulu, ya, kasih itu pembersih hati kita, wangiin, baru patut ditaruh kemuliaan di situ. Syekh Abu Bakar bin Salim beliau bilang, saya doa kepada Allah Ta'ala hingga saya ditawarkan, diberikan pilihan, pengen punya keturunan yang ulama atau keturunan yang hatinya bersih. Saya milih keturunan yang hatinya bersih. Salam hati sudur, keturunan yang hatinya bersih, gak ada dengki, gak ada benci sama orang. Masya Allah, dapat dan kebersihan hati dan juga keilmuan. Sebab ilmu yang banyak, ilmu yang luas, katanya ulama itu bihar minal ilm tukhammijuhu kutrah minal hawa. Lautan ilmu jadi rusak, jadi busuk gara-gara setetes hawa nafsu. Masalahnya kita kebalikannya, hawa nafsu kita kayak lautan, ilmunya setetes, itu tidak kalau benar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bersihkan diri kita, Allah Ta'ala jadi kita menjaga anak-anak jangan marhumah, dan mengenai keadilan keluarga maksud